akan menyampaikan susunan acara pada ibadat Zoom pada malam hari ini. Susunan acara ibadat gereja CLCC 2 Agustus 2023 pukul 19 waktu Indonesia, pukul 20 AM Hong Kong, pukul 14 PM Jermani, Netherlands. Host saya sendiri, Ibu Magdalena dari Kediri. Worship Leader, Pastor John Sarbunan MA, Praise and Worship. Pembicara, Pastor John Sarbunan MA. Doa prophetik, Ibu Ratna Marlina, SPD, Pekanbaru. Pengumuman, Ibu Sin Liang, Surabaya. Doa berkat, Pastor John Sarbunan MA, dan selesai. Sebelum kita memulai ibadat pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita satukan hati untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kembali kami beribadat via Zoom di gereja CLCC ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan sepanjang hari ini Tuhan. Engkau telah melawat kami, Engkau telah memberi kami kekuatan dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kami dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Pak John. Oke, Silakan, Pak John. praise the Lord. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus untuk pujian yang luar biasa. Hati sebagai hamba ya yang melayani Tuhan. Haleluya. Selamat datang Pak Nanang, sudah bersama kita ya malam hari ini. Ya Pak John. Oke, apa kabar Pak Nanang? Tuhan Ya, baik, ini mau amin. berperjalanan Pak John. Oke, sip. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau baik. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Menyembah Engkau karena hati hamba yang mengasihi-Mu. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat
berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Kami merindukan Engkau Tuhan, lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dipuji. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Yesus, kami datang menyembah. Mari sembah Dia. Dimuliakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh Yesusku yang kami sembah, Yesusku yang kami puja selamanya. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sedang mencari hati hamba. Hati hamba itu hati yang selalu ingin menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Kami datang ke memuji menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari katakan sama-sama.
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, hormat akan Engkau, kami kagum Tuhan, ku kagum, hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Tidak seperti Engkau, Tuhan. Kau hebat. Mari katakan sama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Mari bersama katakan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bersama katakan, ku kagum, hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, terpujilah Tuhan. Biarlah segala bangsa datang sujud menyembah-Mu. Biarlah segala suku, kaum, dan bahasa akan datang sujud menyembah kepadamu. Engkau layak Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan, haleluya Jesus. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum kepadamu Tuhan semuanya. Ku kagum, hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau sampai selamanya, ku kagum hormat akan Engkau Yesus, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ini doa kami Tuhan, ku kagum akan Engkau. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, sungguh ku kagum Yesus. Haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen, amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya di malam hari ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa terlebih dahulu. Dan setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat kami ya Tuhan. Sepanjang hari ini ya Tuhan, Bapak telah memelihara kami ya Bapa dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus kami rindu beribadah kepadamu ya Bapa. Dari berbagai tempat, berbagai cara ya Tuhan. Tapi Bapa urapi kami Tuhan dengan kerinduan kami untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Bapa urapi kami semua saat ini ya Tuhan Yesus yang sedang menunggu akan firman-Mu ini Tuhan. Bapa mau urapi Ya, akan Yesus. John Sarbunan ya Tuhan Yesus. Amin. Untuk membawakan firman ini bagi kami Tuhan, pegangan dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, untuk beribadah kepadamu ya Bapa, mendengarkan Ya, Yesus. firman-Mu. Amin. Bersabda bagi kami ya Tuhan Yesus, karena kami sedia untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Doa yang sangat indah sudah dinaikkan dari Kota Bekasi oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin. Haleluya. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Oh, praise the Lord. Amen. Haleluya. Oke, selamat bergabung juga Pak Wong Tir dari Surabaya, sudah bersama dengan kita ya di hari ini. Dan semua kita dari berbagai tempat, luar biasa. Saudara-saudara semua orang-orang yang memiliki kerinduan yang luar biasa ya. Hati yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Nah itu perlu ada di dalam hidup kita saudara-saudaraku. Ibarat seperti orang itu makan. Kalau dia tidak makan itu dia pasti lapar ya. Kalau dia tidak minum, dia pasti haus, saudaraku. Dan kalau dia lapar, Bapak Ibu sekalian, akan membuat tubuhnya itu bisa lemas, membuat dia pasti bisa mengalami berbagai macam gangguan-gangguan penyakit oleh karena tidak ada sistem kekebalan dalam tubuhnya, sehingga virus, bakteri, kuman, segala macam akan masuk menggerogoti tubuhnya. Jadi itulah sebabnya ibadah seperti ini menjadi sebuah harapan Tuhan, kerinduan supaya kita selalu datang kepada Tuhan. Kita yang susah dan sedih, kita yang dalam keadaan persoalan, yang dalam berbagai macam pergumulan, kita dihiburkan, kita ditolong Tuhan, kita mendapatkan jawaban. Haleluya. Pak Wong Tir luar biasa. Dia berkata kepada saya, Pak John, kalau saya nggak beribadah itu rasanya nggak enak. Itu benar, saudaraku. Kalau kita ibadah dan kemudian kita tidak ibadah itu rasanya nggak enak. Karena kita merasa ada sesuatu yang hilang dari hidup kita ya. Tadi Pak Jonathan Punidi bersama dengan istrinya datang ke gereja dan saya doakan mereka, puji Tuhan. Tadi berbincang-bincang, rasanya ada sesuatu yang nggak enak, saudaraku ya. Kalau tidak beribadah tuh nggak enak. Itu benar. Karena roh kita ini butuh manunggal dengan roh Allah, yaitu roh Tuhan.
juga ya. Kita butuh ada selalu komunikasi. Nah, dan roh ini butuh makanan, yaitu makanan bagi roh kita, makan bagi jiwa, yaitu firman. Haleluya. Kita akan pelajari buat malam ini. Wasiat ada sesuatu yang taat. Oke. Baik, kita akan lihat nats bacaan Alkitab kita malam hari ini dalam Ibrani Matius pasal 25 di ayat yang ke-21. Dan Ibu ADC dipersilakan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Matius 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin. Oke, mungkin Ibu ADC bisa tolong lepaskan headset-nya aja supaya kalau baca bisa jelas. Karena suara sedikit ini. Teladan ya, rahasia teladan hamba itu menyenangkan. Menyenangkan di mana? Karena akan berbahagia. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini sesuatu yang sangat indah. Wow. Ya, baik ya. Kita lanjutkan, saudaraku. Oke, ya, terima kasih Pak Hendro malam ini sudah membantu dengan multimedia, jadi tetap ya bisa terlihat meskipun saya di sini ada sedikit terganggu karena mungkin signal kurang stabil. Karena arus aja. Mari kita lihat ya. Lanjut Pak Hendro. Wow. Oke. Kita perhatikan sesuatu yang besar itu berawal dari yang mana? Dari melakukan yang kecil, ya, saudaraku. Jadi kalau kita mau sesuatu yang besar itu berawal dari mana, saudaraku? Dari melakukan yang kecil, ya. Nah, dari melakukan yang kecil inilah akan membuat berkembang. Asli darinya sampai akhirnya dia menjadi seorang. Ya,
Suaranya Pak John kok enggak kedengaran ya Pak Oke, John? masih bersama dengan saya. Sesuatu itu hamba melakukan yang menyenangkan hati Tuhan adalah teladan Tuhan Yesus ya dalam melayani Bapa di sorga dan sesama. Ini penting, saudaraku. Bapak Ibu, kita akan lihat ya, untuk hal ini, memahami hal ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan 15. Baik, dia punya S yang pertama, mari kita lihat. S yang pertama itu bernama, sebut saja Yesus adalah guru dan Tuhan, dan memang itulah perkataan yang tepat ya. Jadi kalau kita mau mengikuti teladan ya, hamba yang menyenangkan itu, saudaraku, yang pertama bagaimana cara kita menyebut Yesus. Siapa Yesus? Kita sebut saja Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Dan memang itulah perkataan yang tepat yang Yesus katakan ya. Kita lihat Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Amin. Siapa Yesus, Bapak Ibu? Yesus itu adalah guru, bukan sekedar guru biasa yang pengetahuannya terbatas, tapi ini guru yang punya pengetahuannya unlimited, tak terbatas, saudaraku. Guru yang sangat mahir dalam mengajar, guru yang sangat mahir di dalam mencetak murid-murid yang luar biasa, guru yang sangat membuat orang-orang yang tadinya nggak paham jadi paham, orang yang nggak ngerti jadi ngerti, orang yang nggak tahu jadi tahu. Itu guru, saudaraku ya, tugas guru. Dia mencerdaskan, saudaraku. Dia memberikan harapan dan masa depan kepada murid-muridnya, saudaraku. Dan kita semua malam hari ini adalah murid ya. Tugas kita sebagai murid itu adalah belajar. Murid kalau dia tidak belajar, dia tidak akan paham, tidak akan mengerti, tidak akan tahu. Kalau murid belajar, dia paham, dia mengerti, dia akan tahu. Dan kalau dia sudah paham, dia mengerti, dia tahu, tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa diingatkan lagi, dia melakukan sendiri. Dan Tuhan menargetkan bahwa semua bangsa itu harus menjadi murid Tuhan, bukan jemaat Tuhan ya. Tuhan tidak cari jemaat, tapi Tuhan cari murid. Murid yang mau belajar, murid yang mengikuti teladan Yesus yang rendah hati ini, saudaraku. Sehingga murid yang belajar ini, dia akan bisa lulus menghadapi setiap ujian-ujian kehidupan ini. Dan dia akan dibawa ke level yang lebih tinggi. Ya. Kemudian siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan. Apa artinya Tuhan? Dia penguasa langit dan bumi. Apa artinya Tuhan? Dia pencipta alam semesta ini. Apa artinya Tuhan? Dia pembuat keajaiban, sehingga yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan. Itu Tuhan yang melakukan, bukan dokter, bukan manusia, saudara-saudaraku. Dia lebih dari manusia super, saudara-saudaraku. Jadi Yesus, dia bukan cuma mencerdaskan kita, membuat kita paham, tapi dia juga Tuhan yang melakukan keajaiban yang tidak mungkin dia lakukan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin, yang rasanya secara manusia mustahil, tapi karena dia Tuhan, dia mengubah yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Siapa percaya malam ini Tuhan akan memberi kita pertolongan. Yang percaya lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ini penting, saudaraku. Jadi, saudara kasih Tuhan, rahasia teladan
hamba yang menyenangkan. Itu yang pertama, saudaraku. Dia akan menyebut Yesus adalah guru dan Tuhan, ya saudaraku. Dan kalau dia benar-benar guru, maka tugas kita semua menjadi murid. Dan kita berkata, Tuhan ajari dah aku, supaya aku yang gak tahu jadi tahu, aku yang gak paham jadi paham, aku yang bodoh ini jadi pintar, saudaraku, ya. Dan kita berkata, Tuhan, Engkau yang sanggup menolong aku, meskipun manusia tidak bisa menolong aku, dokter tidak bisa menolong aku, suamiku tidak bisa menolong aku, istriku tidak bisa menolong aku, anakku tidak bisa menolong aku, orang tuaku tidak bisa menolong aku, saudara-saudara, teman-teman baikku tidak bisa menolong aku. Engkau Tuhan yang aku percaya, yang aku sembah, Engkau yang menolong aku. Katakan amin. Jadi ini rahasia yang pertama. Mari kita lihat rahasia yang kedua dari rahasia teladan hamba yang menyenangkan. Itu apa? Dia punya S yang kedua. S yang kedua yaitu dia suka sekali. Suka sekali apa, saudaraku? Melakukan teladan Yesus Tuhan dan guru saat membasuh kakinya. Kalau bicara membasuh kaki, ini bukan sekedar membersihkan kaki dari kotoran, tapi ini bicara tentang penyucian, tentang pengudusan. Mari kita lihat Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13 ayat yang ke-14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Amin. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini adalah sebuah teladan yang luar biasa. Jadi rahasia teladan hamba itu menyenangkan ada di mana? Ada pada S yang kedua. S yang kedua itu bernama suka sekali. Suka sekali apa, saudaraku? Bukan nasi pecel, bukan nasi rawon, tapi suka sekali untuk melakukan teladan Yesus Tuhan dan Guru saat membasuh kaki. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak-Mu, kehendak Bapa, saudaraku. Jadi, saudara, makanan Yesus adalah Tuhan kalau kita melakukan kehendak-Nya, ya. Kehendak dalam hal ini, saudara, dia memberikan contoh dalam hal membasuh kaki murid-murid, saudaraku. Meskipun dia adalah Tuhan dan Raja, dia bilang kalau aku saja yang adalah Tuhan dan Raja dan gurumu, maka kamu wajib melakukannya, ya, saling melakukan membasuh kakimu. Saya teringat untuk beberapa tahun yang lalu, ya, sebelum pandemi datang, kami sempat mau membuat acara ini. Ini adalah sebuah ide yang baik datang dari Ibu ADC, namun sayang, ya, pada waktu itu tidak bisa sempat dilakukan karena di dalam menanti untuk saat melakukan ini selalu ada kendala sehingga sampai pada pandemi tidak bisa dilakukan. Tapi tidak apa-apa, maknanya di sini, saudaraku, ini bukan sekedar membasuh kaki, saudaraku, ya, dengan air lalu kaki itu jadi bersih, jadi segar atau jadi dingin, ya. Tapi membasuh kaki ini, saudaraku, ini bicara tentang penyucian, ya, saudaraku. Kaki ini, saudara, ini adalah yang Tuhan ciptakan anggota, salah satu anggota tubuh yang membantu kita, membawa kita bergerak kemana-mana, untuk berjalan, untuk kita melangkah. Nah, seringkali kaki kita ini berjalan pada tujuan-tujuan yang tidak jelas. Tujuan-tujuan yang seringkali bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi lebih menyenangkan kepentingan diri kita sendiri. Kita mencari akan sesuatu yang bisa kita nikmati. Kaki kita ini kadang-kadang Tuhan mau melangkah mencari Tuhan, melangkah beribadah, tapi sering kaki kita ini dibawa setan tuh jauh dari Tuhan, melangkah jauh dari Tuhan. Maka Tuhan mau, saudara-saudaraku, hidup kita, kaki kita ini bicara tentang perjalanan hidup kita ini yang makin hari tanpa disadari karena disibukkan oleh keluarga, oleh kepentingan ini, itu anak cucu, sudah makin jauh dari Tuhan. Maka ini harus disucikan, dikuduskan supaya apa? Kita benar-benar mengerti tentang teladan hamba itu menyenangkan, saudaraku, ya. Sampai sini paham, ya, Bapak Ibu sekalian? Meskipun kita tidak mencuci kaki secara dengan air, tapi di sini maknanya adalah ini bicara tentang penyucian, saudaraku, ya. Pengudusan. Tadi pagi saya sampaikan juga satu ayat firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 17, Yesus berkata dalam doanya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara-saudaraku, orang Kristen itu kalau dia mau pergi kemana atau dia mau siap-siap untuk mengikuti sebuah acara, itu pasti dia akan membersihkan dirinya, dia akan mandi dulu, saudaraku. Nah, sama, saudaraku, kita beribadah kepada Tuhan, tentu malam ini semua kita sudah mandi secara jasmani.
Tapi tahukah saudara, dalam ibadah-ibadah seperti ini, saudara-saudara, karena Tuhan ingin membersihkan kita, menyucikan kita, Tuhan bersihkan kita dengan firman-Nya. Karena firman itu adalah air hidup. Firman itu adalah air suci. Firman itu membersihkan, menyegarkan kita, saudara-saudaraku. Sehingga kita setiap hari, saudaraku, ya, disucikan, dikuduskan dengan firman. Jadi ibarat kita ini mandi suci setiap hari, saudaraku. Sehingga hidup kita ini makin berkenan di hadapan Tuhan, ya. Yesus bilang kalau orang sudah mandi, saudaraku, dia tidak perlu mandi lagi, dia hanya bisa menyiram kakinya. Karena pada waktu itu perjalanan orang-orang di Timur Tengah sana kan, itu kan daerah padang pasir, padang gurun, debunya banyak sekali. Dan ketika mereka sampai di rumah seseorang, maka tuan rumah itu selalu menyediakan air di depan pintu untuk mencuci kaki para tamu, saudaraku, ya. Supaya kakinya itu bersih, tidak ada debu lagi, saudaraku. Kakinya jadi segar. Saudara kasih Tuhan, jadi orang yang sudah mandi tidak perlu mandi lagi, dia perlu membasuh kakinya. Jadi ini bicara tentang penyucian, ya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Oke, mari kita lihat rahasia yang ketiga, teladan hamba itu menyenangkan. Ketiga, siapakah dia? Dia adalah orang yang dia punya S3 ini. S3 itu bernama selalu siap. Selalu siap apa, saudaraku? Siap untuk menerima teladan Yesus dan mau berbuat seperti Yesus lakukan itu. Kita lihat ya. Yohanes pasal 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Amin. Ini teladan Yesus, saudaraku, ya. Dan semua kita ini yang mengikuti teladan Yesus, kita harus selalu siap menerima teladan Yesus, ya. Dan mau perbuat seperti Yesus perbuat itu, saudaraku. Jadi ini rahasianya ada di sini, saudaraku. Rahasia teladan hamba itu menyenangkan. Menyenangkan di mana? Karena dia selalu siap untuk menerima. Tapi kalau dia tidak siap menerima, nah itu memang benar-benar hamba tidak menyenangkan, ya. Saudara kasih Tuhan, ini kita lihat langkah iman yang ketiga. Lalu kalau begitu, saudara-saudaraku, apa keuntungannya, apa faedahnya, apa manfaatnya, saudara, apa hasilnya dari 3 langkah iman ini? Tentu ada, saudara. Kita lihat hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat, ya, taat itu dia melakukan perintah Tuhan. Dia menyatakan sama dengan Yesus, ya, itu guru dan Tuhan. Jadi apa yang Yesus nyatakan bahwa dia itu guru dan Tuhan, nah kita pun sama menyatakan seperti itu. Kita lihat dulu Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Amin. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Guru itu mendidik, guru itu selalu menuntun, ya saudaraku. Dia mengajarkan kita tentang hal-hal yang benar. Kalau dia adalah guru, maka kita ini adalah murid. Kalau dia guru, kalau kita tidak menjadi murid, maka Bapak Ibu kita tidak akan mengerti apa yang jadi kehendaknya. Ada banyak orang Kristen dalam hidup ini imannya nggak bertumbuh, rohnya lemah, jiwanya kosong, sehingga apa yang terjadi, kena masalah gampang putus asa, kena masalah gampang lemah, gampang takut, gampang goyah, gampang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan menjadi murid Tuhan, dia hanya sebatas jemaat, ya, dia hanya sebatas umat Tuhan. Namun Alkitab berkata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6, Tuhan tidak ingin saudara dan saya hanya sebatas umat Tuhan, tapi Tuhan ingin engkau dan saya menjadi muridnya Tuhan, murid yang selalu mendengar, murid yang selalu memperhatikan, murid yang selalu ingin berkata-kata seperti gurunya berkata-kata, murid yang selalu ingin belajar dan ingin belajar dan ingin belajar. Itu murid. Dan ketika murid ini dia belajar tentang apa yang baik, yang benar, dia tidak mudah disesatkan, dia tidak mudah dipengaruhi, dia tidak mudah diombang-ambingkan, ya. Kemarin kami sedang berbicara juga
tentang bagaimana sebuah sekte yang kita kenal dengan Saksi Yehova itu gencar-gencar sekali. Mereka masuk ke rumah-rumah orang Kristen dan mereka cari orang Kristen yang imannya lemah, yang imannya tidak bertumbuh, yang apalagi tidak mempelajari Alkitab dengan baik. Nah, itu sasaran empuk mereka, saudaraku. Dan saudaraku, kita perlu berhati-hati di sini karena ini adalah ancaman bagi kita sekalian. Maka itu Bapak Ibu, ibadah-ibadah seperti ini, saudaraku, Anda mengikuti akan serial khotbah pengajaran ini secara berurutan sehingga Anda bisa paham bagian-bagian Alkitab ini, saudaraku. Sehingga Anda tidak mudah disesatkan, tidak mudah diombang-ambingkan. Ya, itu yang Tuhan cari dari hidup kita, menjadi seorang murid Tuhan, murid yang mau belajar melakukan seperti yang guru itu perintahkan. Ya, saudaraku, kalau murid itu dia belajar, maka dia akan naik level yang berikut, dia akhirnya menjadi guru. Sebelum saya mengajar firman Tuhan ini bagi saudara-saudara, sebelumnya juga saya menjadi murid Tuhan dan sampai hari ini saya tetap menjadi murid Tuhan, ya. Cuma di sini karena saya belajar lebih banyak dari saudara sehingga saya tahu banyak, maka saya yang mengajarkan kepada saudara. Nanti kalau Anda belajar dengan tekun, Anda naik ke level yang berikutnya, Anda pun akan bisa menjadi guru. Katakan amin. Paling tidak Anda menjadi guru sebelum kepada orang lain, menjadi guru bagi dirimu sendiri, ya. Ketika engkau dalam keadaan kesusahan, engkau berkata, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah dalam batinku, berharaplah kepada Allah. Ketika hatimu dipenuhi dengan kemarahan, dengan emosi kedendaman, dan Tuhan ingin engkau mengampuni orang yang menyakiti hatimu, engkau berkata kepada dirimu, engkau menjadi guru bagi dirimu, engkau berkata, Tuhan mau hari ini aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Jadi, saudara khotbah, saudara mengajar bagi dirimu sendiri. Kalau Anda sudah mengajar dirimu sendiri, baru Anda bisa mengajar orang lain. Katakan amin, ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat hasil yang kedua apa, saudaraku. Dari rahasia teladan hamba itu menyenangkan. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, yaitu dia akan saling membasuh kaki, ya. Dia mengikuti teladan Yesus. Jadi dia tidak melakukan kehendaknya sendiri, dia melakukan sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Dia ikut teladan Yesus. Kita lihat Yohanes 13 ayat 14 dalam hal penyucian ini, ya. Oke, kita lihat Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13 ayat yang ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Amin. Saling membasuh kakimu. Secara letterlek ini ayat ini berarti bicara tentang bagaimana menyediakan baskom, ya, lalu kemudian airnya di dalam baskom, lalu kemudian ada handuk kecil atau kain untuk nanti membasuh kaki murid-murid, lalu nanti dibersihkan, ya, dilap dengan kain lap itu. Itu bisa saja terjadi. Tapi kalau memang belum memungkinkan, kita saling menguduskan satu dengan yang lain. Dengan apa? Dengan doa-doa kita. Kita doakan teman-teman kita yang dalam pergumulan, dalam persoalan, kita saling mendoakan supaya apa? Kita kuat, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara supaya saling menyucikan ini apa? Siapa yang menyucikan kita? Apakah manusia? Tidak. Manusia tidak bisa menyucikan kita. Yang bisa menyucikan kita itu adalah firman. Itu adalah Roh Kudus sendiri. Karena firman itu suci, roh itu suci. Jadi firman yang bisa menyucikan kita. Nah, caranya bagaimana, saudaraku? Kita yang kadang-kadang berdosa, rentan sekali dengan dosa lewat mata, lewat mulut, lewat telinga, lewat pikiran, lewat hati, lewat perbuatan sengaja atau tidak. Ini kita selalu minta Tuhan sucikan, Tuhan bersihkan. Kita mandi kudus setiap hari. Jadi Bapak Ibu lewat firman-firman itu. Nah, tugas saudara-saudara sekalian, selain Anda membawa dirimu kepada Tuhan, minta disucikan dengan firman, dan Anda bisa mengajak teman-temanmu yang lain, yang Anda tahu mereka mungkin dalam keadaan persoalan masalah karena mereka dalam beban berat, Anda bisa ajak mereka datang beribadah dan mereka disucikan dengan firman Tuhan itu, ya. Bukan pendeta, tapi firman yang penuh kuasa, yang adalah Allah sendiri dan Roh Allah sendiri yang menyucikan umat Tuhan, menyucikan kita semua. Katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat yang terakhir, saudaraku. Hasil yang ketiga, ya, dari rahasia teladan hamba itu menyenangkan. Hasilnya apa, saudaraku? Lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia adalah orang yang mengikuti teladan Yesus. Apa yang Yesus perbuat, itulah yang dia perbuat, ya, dan itu memang tepat. Mari kita lihat, ya, di dalam ayat Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya
kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Amin. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Kalau pada waktu itu Yesus membawa baskom dan dia mengisi air lalu menyucikan, membersihkan ya kaki murid-muridnya. Nah, kita pun melakukan hal yang sama, saudaraku ya. Kalau belum memungkinkan untuk kita menyediakan air di dalam baskom, paling tidak secara roh spirit kita ajak teman-teman kita ini supaya mereka datang beribadah, mengingatkan mereka supaya apa? Mereka makin disucikan, dikuduskan, bukan cuma mereka tapi diri kita semua ya. Siapa yang bisa memungkiri bahwa kita nih kebal kepada dosa terhadap dosa? Tidak ada, saudaraku. Semua kita nih udah berdosa dan dosa inilah yang membuat kita ini kadang-kadang berdoa Tuhan tidak dengar doa kita karena ada yang menghalangi doa kita. Maka dari itu Bapak Ibu kita minta supaya kita sucikan, kita benar di hadapan kita bersih, maka doa kita itu naik ke telinga Tuhan itu indah sekali. Katakan amin ya. Dan kabar baik Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Tuhan hanya mendengar doa orang benar, orang yang sudah dibenarkan hidupnya dari dosa. Bukan Tuhan mendengar doa orang berdosa, tidak. Tuhan selalu dengar doa orang benar, artinya orang yang berdosa, yang mau bertobat sungguh-sungguh, yang mau disucikan, nah Tuhan dengar doanya. Jadi itulah sebabnya penting firman ini kita dengar, kita terima supaya menyucikan hidup kita ya, roh jiwa kita, bahkan tubuh kita disucikan dengan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua malam ini dan kepada sahabat kita Ibu. Ya, baik Bapak Pendeta. Untuk waktunya, Bapak Ibu, mari kita bersyukur. Akan Ya. berdoa buat firman. Ya, baik Bapak Pendeta. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur buat Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami di malam hari ini. Kami boleh datang menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Dan di saat yang terindah ini Tuhan telah menyapa kami lewat firman Tuhan yang begitu indah yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang mengajarkan kami bagaimana rahasia teladan hamba itu menyenangkan. Biarlah Tuhan Yesus tolong kami supaya kami belajar dalam perkara yang kecil, mengikuti apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami. Kami dapat melakukannya karena untuk itu Engkau akan memberikan hal yang lebih besar. Kami rindu Tuhan untuk kami. Amin. Terjadi dalam nama Yesus. Dan kami mau belajar untuk perkara yang kecil supaya hal yang lebih besar kami juga dapat melakukan karena kuasa pertolongan Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berikan kami ketaatan dan kesetiaan supaya kami boleh belajar seperti Tuhan, menjadi murid Tuhan. Kami harus belajar banyak, kami harus mendengar banyak. Dan lebih daripada itu kami melakukan itu dalam hidup kami. Amin. Supaya kami disebut orang-orang yang berbahagia. Yes. Kami sungguh bangga punya Tuhan yang mengajarkan semua hal yang baik untuk kami. Amin. Dalam Amin. hidup kami. Supaya kami melakukannya dengan penuh kesetiaan juga. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman yang indah yang telah kami dengar di malam hari ini. Biarlah kami semua diberkati lewat firman Tuhan di malam untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati karena hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk terus mengungkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan yang dalam, yang luas, yang lebar, yang tinggi itu. Amin. Buat kami semua supaya kami terus setia mendengar dan mampu untuk melakukan karena pertolongan kuasa daripada Tuhan. Bapa, Engkau berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk terus di bawah kaki Tuhan dan Tuhan mengungkapkan rahasia firman itu bagi hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh dapat menyampaikan, mengabarkan
buat kami semua. Berkati, berikan sehat kuat bagi hamba-Mu, berikan umur yang panjang, berkati Ya akan Yesus. hamba-Mu bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Sinta, bahkan ketiga anak terkasih, bahkan keluarga Ya besar Yesus. dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Doa yang sangat indah sekali ya malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ibu Weli Hukubun. Amin Bapak Pendeta, terima kasih. Sama-sama. Kembali pada host kita malam hari ini, Ibu Magdalena dari Kediri. Terima kasih. Tuhan, dan biarlah firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya ini menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Weli, Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina SPD dari Pekanbaru. Silakan Ibu Ratna Marlina. Baik, terima kasih Bu Magdalena. Pada malam hari ini saya akan menaikkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara dan diakhiri dengan I receive. Amin. Baiklah, inilah waktu Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina dari SPD dari Kota Pekanbaru. Tuhan berkati Ibu Ratna Marlina. Terima kasih Pak John. Salam buat semua di rumah ya. Ya, amin. Amin. Kembali pada host kita malam ini. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Ratna Marlina yang telah menaikkan profetik. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama.
Dan selanjutnya pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Liang dari Surabaya. Silakan Ibu. Iya, Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih, Ya, Bu. selamat malam Bu Siti Liang. Ini saya akan membacakan pengumuman. Menyampaikan ya. Pengumuman persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 26 8401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Mario Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom bagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah bagi pagi, subuh, dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Terus kabar gembira dan sukacita bagi Bapak Ibu dan saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadah CLCC Zoom live streaming, maka Gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayan sukacita di hari ini untuk pelayan minggu depan, dan setelah diisi dapat dikirimkan ke Gembala Gereja CLCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan. Saya pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai host, musik, worship leader, WL, multimedia, doa profetik, dan pengumuman. Tolong jawabkan saya pada hari, tanggal, pukul, tugas, nomor. Setelah ini isi datanya, harap kirim ke para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng, notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Terus sudah Pak, enggak naik. Sudah Pak, enggak naik ya? Info penting spesial Happy Birthday Agustus 2023. Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun
pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Ya, terima kasih buat Ibu Ya, sama-sama Madalena. yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menerima doa berkat. Lebih dahulu, saya serahkan kepada koordinator kita, Ibu ADC. Ya, baik, sebelum kembali kepada koordinator, yang pertama nanti kita ada info dari Ibu Weli Hukebun, ada ucapan syukur ya untuk cucu Renata Hukebun ulang tahun hari ini, yang ke-20 ya Bu ya. Lalu Bapak Bayu Hukebun yang sakit, kita doakan belakangnya supaya bisa lebih membaik ya, bangun dan besok ke dokter. Kita doakan supaya hasil ronsennya berjalan dengan baik. Amin. Oke, untuk Arsenio cucunya juga kita doakan ya. Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu yang pengumuman tak disampaikan, ini supaya Bapak Ibu tidak bingung, mungkin Pak Hendro bisa tampilkan dulu pengumumannya, saya pelayan sukacita, jadi nanti para koordinator tolong bagikan kepada teman-teman yang hendak dijadwal, jadi ini membantu juga supaya koordinator bisa terbantu ya, juga kami pun yang melayani juga bisa terbantu. Nah, ini Bapak Ibu ya, tolong perhatikan ini. Jadi ini supaya ini memang perlu disosialisasi, karena kalau ditampilkan gini kan Bapak Ibu nanti bingung ini maksudnya apa ini. Ya, perhatikan baik-baik ya. Formulir sukacita pelayanan. Jadi Bapak Ibu yang ingin melayani Tuhan nanti bisa isi formulir ini, tentu minta ke para koordinator masing-masing ya. Di sini ditulis saya pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai, saudara mau bertugas, Bapak Ibu mau bertugas sebagai apa? Host, atau pemain musik, atau worship leader, atau WL, multimedia seperti Pak Hendro malam ini, atau doa profetik yang tadi sudah dilakukan oleh sahabat kita yang melayani tadi, lalu kemudian ada pengumuman. Jadi saudara bisa isi ya formulir ini dan kirimkan kepada host koordinator masing-masing atau kepada saya ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah, ini nanti di sini Bapak Ibu sendiri yang punya inisiatif ya. Tolong jadwalkan saya pada hari apa? Bapak Ibu mau melayani hari apa? Jam berapa ya? Tanggal berapa? Lalu pukul berapa? Lalu kan kita ada pagi, ada malam ya. Lalu kemudian saudara-saudara mau ambil tugas yang mana? Yang di nomor 1 tadi kah? Atau nomor 2 atau nomor 3 ya. Silakan bisa diisi situ ya. Setelah diisi, dikirim ke para koordinator masing-masing ya. Atau kepada saya juga bisa. Oke, lihat yang berikutnya. Nah, oke. Lalu nanti untuk info penting ini, acara kita di Zoom ini kan nanti sudah lagi direkam ini. Setiap kali kita ibadah ini kan lagi direkam. Jadi semua kegiatan kita direkam, nanti Bapak Ibu diupload ke YouTube. Nanti tolong Bapak Ibu minta kerjasama bantuannya untuk memberikan ya tanda like ya, kasih jempol itu ya. Kemudian subscribe. Bapak Ibu bisa nyalakan loncengnya, itu ada gambar loncengnya, bunyikan notifikasinya. Lalu Bapak Ibu bisa komen, acara ini luar biasa, atau acara ini sangat memberkati saya, acara ini sangat menolong saya, sehingga doa-doa saya sudah didengar oleh Tuhan. Ya, misalnya seperti itu. Lalu Bapak Ibu nanti share linknya itu, yang di YouTube bisa kirim ke teman-teman yang lain, yang mungkin mereka juga belum mengerti tentang pelayanan CLCC seperti apa. Lewat apa yang Bapak Ibu bagikan kepada teman-teman itu, mereka diajak ya, diundang lewat WhatsApp ya, untuk bisa ikut ibadah Zoom kita. Oke, itu aja dari saya ya, supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Jadi tujuan tadi yang saya sampaikan, ada formulir itu Bapak Ibu sendiri yang mengisi ya. Jadi
bisa membantu para koordinator, tidak cari-cari orang lagi. Saudara sudah siap mempersiapkan diri kapan? Apakah minggu depan atau bulan depan? Silakan bisa isi, kirim ke koordinator pagi atau koordinator malam ya. Semua kita ini kan murid Tuhan, kita belajar ya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, itu demikian dari saya. Ya, Pak Frans Angki, bagaimana? Enggak, Pak John. Oke, semua ya. Pak Nanang, shalom. Puji Tuhan, kemarin Pak Nanang pelayanan di Madura ya. Pak John. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ini di Shalom. jalan kunjungan ini, di pinggir jalan ini. Oh, luar biasa nih. Ini kalau Bapak Ibu pas nanti ke TP, Bapak Ibu ke TP, Ya, kalau ke di TP sana Pak Nanang mampir. sedang buka angkringan bernama Maika. Maika, betul ya? Atau nama apa Pak Nanang? Nama angkringannya namanya apa? Angkringan Maika. Angkringan Maika. Jadi di sana disediakan menu-menu istimewa ya? Lantai berapa, Pak Nanang? Tidak ada lantai. Kita mah pejuang receh, Pak. Ya. Jadi tetangga-tetangganya itu Tunjungan Plaza. Jadi di seberang jalan. Tunjungan. Ya, dekat hotel dekatnya Tunjungan Plaza situlah, daerah situ. Itu berarti tepatnya dekat Pasar Genteng ya, Pak Nanang ya? Enggak, jauh. Ya, Pak John. Ini lagi nunggu rombong. Oh, gitu. Iya. Kita doakan supaya semua bisa berjalan lancar ya. Ya, Amin. Bu Weli sudah kirimkan permohonan doa, silakan yang lain bisa menyusul. Ya, kita kembali kepada koordinator kita malam ini, Evangelis Ibu Dr. Randa ADC dari Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu. Haleluya. Oh, Pak John, itu ada cucunya Bu Weli ulang tahun. Ya. Nyanyi Ya. ulang dulu Pak John, kita doakan. Oke. Ya, cucu hari ini ya, cucu Renata ya. Oke, Bu Weli, mana Bu Weli? Oke, Bu Weli sudah siap. Baik, terima kasih Bu ADC, itu bagus sekali. Bisa kita saling ini ya, mengingatkan. Oke, kita tentunya ingin nyanyikan pujian ini dulu ya, bagi Tuhan Yesus ya. Oke, kemarin kita rayakan siapa ya? Anaknya Bu Indriani ya. Oke, kita malam ini juga rayakan cucunya Ibu Weli Hukum pun juga. Puji Tuhan, sama-sama menikmati sukacita tentunya. Oke, kita naikkan pujian ini sama-sama ya, saudara-saudara. Ya, saya percaya bahwa ini merupakan sukacita bukan cuma untuk keluarga Bu Weli, tapi sukacita tentu kita semua ya pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oke, mari kita akan sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Nanti Ibu Weli mau kasih sedikit komentar ya. Apakah ada cucu Renata di situ, Bu Weli? Dan nanti saya panggil. Oke, nanti dipanggil ya. Ya. Guys, untuk hasilkan uang online. Oke, sebentar. Kita ya. Mari kita nyanyi sama-sama. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Renata mana? Nyanyi sama-sama. Happy birthday panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Sekali lagi, katakan umur panjang. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Sekali lagi, Tuhan berkati. Lagi, Tuhan berkati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bu Weli, apakah cucu Renata sudah ada di situ? Iya, Ada, oh ini baru dia. kelihatan.
Oke, ini wajahnya kurang jelas ya. Apakah bisa didekati kameranya? Baik, kita bisa melihat. Halo Renata. Selamat ulang tahun ya. Oke. Ya. Ya, Renata sudah kelas berapa? Kuliah. Sudah kuliah semester 5, Pak. Sudah semester 5 ya. Oke. Keperawatan, Bapak Pendeta. Keperawatan di Oh, Uncen. keperawatan. Oke, bisa membantu melayani orang-orang sakit ya. Bisa nanti mengenalkan Yesus kepada orang-orang sakit supaya mereka tidak gampang putus asa ya. Oke. Amin. Oke, mari kita arahkan tangan di depan layar monitor untuk cucu Bu Weli Hukubun bernama anak Renata Hukubun ya. Yang hari ini berulang tahun tepat yang ke-20 tahun. Haleluya. Mari kita arahkan tangan. Oleh karena Tuhan umurmu diperpanjang anak Renata. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu. Beri hatimu selalu melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan menjadi sandaran hidupmu. Tuhan akan meluputkan engkau dari segala bahaya, musibah apapun. Muliakanlah Tuhan semasa engkau hidup. Dalam nama Yesus, pakai masa mudamu untuk terus lebih mencintai Tuhan, beribadah dengan segenap hati. Dan dengarkan ini baik-baik Renata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan akan menolong engkau di dalam engkau mengikuti studi dalam kuliah, semua akan dilancarkan, semua akan berjalan baik. Engkau akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan Tuhan berikan akan masa depan yang penuh harapan, pekerjaan yang terbaik bagimu. Tuhan akan memberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan di atas segalanya, dan Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tuhan berkati Renata bersama kedua orang tuanya, papa dan mama, juga dilindungi, tambahkan rezeki, cukupi segala kebutuhan mereka. Dan berkati keluarga besar Hukubun, dalam nama Yesus kami doakan juga untuk ya Tuhan Pak Wahyu Hukubun, sembuhkan dia. Juga untuk anak Arsenio, cucu Ibu Weli juga disembuhkan Tuhan, sehingga dia boleh lancar bicaranya dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Erna, yang Tuhan sudah pulihkan kesehatan lewat operasi, semua dapat berjalan dengan baik. Semua yang hadir pada malam ini, yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah, dalam nama Pak Wongtir, Tuhan jamah Pak Frans Angki, Tuhan jamah Pak Nanang, Bu ADC, Tuhan jamah Ibu Ratna Marlina, Tuhan jamah Bu Weli Hukubun, Ibu Sian Liang, Tuhan jamah Pak Jonathan Ponidi, juga Ibu Magdalena, Ibu Marta, juga Pak Hendro, Tuhan jamah semuanya, Ibu Melewati, Ibu Sinta, semua dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu kita lambaikan tangan buat anak Renata, kita ucapkan selamat ulang tahun Renata. Tuhan berkati ya, panjang umur ya, sehat selalu bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Renata ingin mengatakan sesuatu? Silakan Renata, apa yang Renata mau katakan? Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk doanya. Amin ya. Belajar yang giat ya. Salam buat papa dan mama ya. Oke. Ya, nanti bantu Oma Weli untuk lebih dekat dengan Tuhan ya. Oke, puji Tuhan. Tuhan berkati Bu Weli. Bu Weli menyampaikan sesuatu Bu Weli? Ya. Di nama Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua, secara khusus buat cucu kami Renata, yang Tuhan boleh tambahkan 1 tahun usia di hari ini menjadi 20 tahun. Amin. Bapak Pendeta, puji Tuhan, cucu Renata nih selalu tekun untuk belajar. Dan nilainya semua A, itu yang ada. Luar biasa. Yang terbaik. Ya. Amin. Doa Bapak Pendeta supaya punya masa depan yang penuh harapan. Itulah ya harapan kami selaku Oma, untuk doa dari Bapak Pendeta untuk anak-anak cucu-cucu dalam kehidupan kami semua diberkati, karena doa orang benar sangat besar kuasa. Itulah amin. Kami selalu mencari Tuhan lewat persekutuan CLCC. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, bahkan Bapak Ibu semua yang setia untuk mendukung kami dalam pergumulan hidup. Terima kasih Bapak Pendeta. Salam. Salam. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Weli Hukubun. Salam buat keluarga besar ya. Pak Wahyu Hukubun dan Bu Sinta semuanya di sana. Ya, kembali kepada host kita malam ini.
Amen. Nanti kita doakan juga Pak Nanang ya. Oke, silakan Bu ADC, koordinator kita. Ya Pak John. Ya sekali lagi selamat ya Ibu Weli untuk cucunya ya, berarti bukan anaknya. Dan turut berbahagia ya Bu Weli untuk ulang Ya, tahun. makasih Ibu ADC. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri juga ibadah kita malam hari ini. Kita juga patut mengucap syukur ya, karena semua akan kasih dan anugerah Tuhan semata. Kita bisa menjalani ibadah ini dan kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi terima kasih buat Ibu Mahda yang sudah melayani kita sebagai host, juga Ibu Ratna Marlina yang sudah menaikkan doa profetik, juga Ibu Sitiang yang sudah menyampaikan pengumuman malam hari ini, juga Pak Hendro, terima kasih ya sebagai multimedia, sudah menayangkan semua acara dari awal dan sampai akan kita mengakhiri ya. Juga tak lupa Pak John, terima kasih untuk firman-Nya. Sekalipun kita tidak melakukan secara fisik ya Pak John untuk pembasuhan kaki, tapi malam hari ini kita dapat pengertian yang luar biasa, di mana salah satunya juga kita harus saling mengampuni dari dalam hati kita ya. Itu arti pembasuhan kaki yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan buat semua yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan kepada host malam hari ini, Ibu Mahda dari Kediri. Silakan Bu Mahda. Terima kasih buat Ibu ADC, buat ini tiba saatnya kita akan menerima Beli kebutuhan harianmu di Shopee. Diskon hingga 50% dan gratis. yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak John Sarbunan. Terlebih dahulu saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian pelayanan dalam ibadat Zoom pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf dan saya Gratis ongkir. buat Ibu ADC tadi yang membacakan ayat-ayat firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan, menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak John Sarbunan. Silakan Bapak Gembala. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita satu dalam doa ya. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan dia akan bertindak. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan memelihara engkau untuk seterusnya dan selamanya. Malam ini kami doakan untuk Pak Nanang, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu. Tuhan juga akan mencukupi segala kebutuhan anak-anakmu malam ini, Pak Frans Angki, Pak Yonatan Punidi, Pak Hendro, Pak Wongtir, oh Tuhan Bu Wongtir, Bu Marta, Bu Siang Liang, Ibu Ratna Marlina, Ibu Weli Hukubun, juga Ibu ADC, juga Ibu Sinta, Ibu Meliawati. Tuhan, kami percaya setiap pria dan wanita yang hadir malam ini, Engkau adalah umat kesayangan Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Tuhan sanggup memelihara engkau. Tuhan sanggup untuk memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Malam ini siapapun yang sakit, Engkau terima kesembuhan. Ibu Marta, Engkau terima kesembuhan. Ibu Rosalin, Engkau terima kesembuhan. Ibu Siang Liang, Engkau terima kesembuhan. Ibu Ratna Marlina, Engkau terima kesembuhan. Ibu Weli Hukubun, Engkau terima kesembuhan. Ibu ADC, Engkau terima kesembuhan. Pak Frans Angki, Engkau terima kesembuhan. Pak Jonathan Ponindi, Ibu Magdalena, Pak Wongtir, Engkau terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, aku berkata malam ini, kuasa Tuhan sudah bekerja, sudah menyembuhkan yang sakit.
bahkan juga Pak Darmawan disembuhkan Tuhan. Juga ya Tuhan, malam ini juga semua yang sakit malam ini sudah disembuhkan Tuhan. Ibu, oh Tuhan Yesus, Linda Effendi disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Ibu Ongkyo Kim juga disembuhkan Tuhan. Percaya semua yang sakit malam ini sudah Aku sembuhkan. Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari turunkan berkat-Mu atas kami semua. Angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Malam ini juga kami percaya Tuhan sudah sembuhkan Pak Wahyu Hukum pun, ya Tuhan. Di sakit bagian belakang sudah berkurang, bahkan sudah sehat kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah malam ini dan kami akan beristirahat, berikan tidur yang nyenyak ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan tolong Pak Nanang juga sepanjang Tuhan malam ini, mereka pun juga dalam buka usaha, tambahkan order omset dalam usaha mereka dalam nama Yesus. Tambahkan rezeki-Mu ya Tuhan, supaya mereka hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan dan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat, sehingga Tuhan Yesus dimuliakan selamanya. Terima kasih, jauhkan segala bahaya musibah, semua yang hadir malam ini dalam perlindungan Tuhan sempurna, aman di tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati Pak Nanang, Pak Hendro, Pak Frans Aki, ya. Sama-sama Bu Weli Ukubun, Pak Dece, Tuhan berkati ya. Bu siap ya. Tuhan Yesus berkati. Amin, amin. Tuhan berkati Pak Bongkir, Pak Angki, Bu Ratna, Marlina, Tuhan berkati ya. Selamat malam semuanya. Ya, salam buat Bu Ika, Pak Nanang. Pak Nanang, Pak Wonti, Pak Punidi, Magdalena, Bu Sinta. Amin. Semuanya Ibu selamat Silian, malam. semuanya. Selamat malam. Shalom. Tuhan berkati Pak Nanang, semangat ya. Sampai Amin. jumpa lagi Pak teman-teman Jo. semuanya. God bless you all. God bless Bye you all. bye. Sampai jumpa. Pak Wangkir, salam buat Ibu Pak Wangkir.